Masjid Anwar yang kita cintai ini. Selawat beriring salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai di akhir zaman. Para jemaah Masjid Anwar, izinkan saya melaporkan keuangan Masjid Anwar pada hari ini Jumat tanggal 2 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Saldo kas Jumat yang lalu pada tanggal 25 Juni 2021 adalah sebesar Rp29.541.413. Kemudian uang masuk kota amal masjid sebesar Rp1.234.000. Kemudian kota amal jalan sebesar Rp460.000. Jumlah uang masuk sebesar Rp1.694.000. Kemudian uang keluar pengeluaran Jumat sebesar Rp675.000. Kemudian insentif 2 orang imam Masjid Anwar sebesar Rp600.000. Kemudian transportasi penceramah subuh pada tanggal 27 Juli 2021 adalah sebesar Rp300. Jumlah pengeluaran sebesar Rp1.575.000. Uang bersih masuk kas pada tanggal 25 Juni 2021 adalah sebesar Rp119.000. Kemudian saldo tunai pada tanggal hari ini 2 Juli 2021 adalah sebesar Rp29.700.413. Saldo non tunai yang ada di buku tabungan Masjid Anwar sebesar Rp602.687.091. Jumlah keseluruhan uang kas masjid sampai hari ini tanggal 2 Juli 2021 adalah sebesar Rp150.387.504. Laporan keuangan dapat para jemaah lihat di sudut sebelah kanan para jemaah sekalian di papan pelaporan. Kemudian petugas Jumat kita pada hari ini, khotib dan imam Ustaz Dr. Andes Haji Alwan Yusuf. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian muazzin Ustaz Al-Rafiq, Ma'asyiral Ustaz Baharudin Qori yang tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran adalah Haji Sudirman. Waktu Jumat kita pada hari ini jam 12:08. Para jemaah sekalian, perlu kami laporkan kepada para jemaah bahwa kita baru saja membuat damparan tempat pensi atau tempat kopiah di tempat wudhu. Kemudian kita akan merekam atap tempat wudhu yang sudah bocor. Kemudian alhamdulillah juga kita sudah membuat tiang pengikat hewan kurban. Untuk biaya, kami ulangi, untuk biaya kami laporkan setelah pekerjaan itu selesai 100%. Para jemaah mohon maklum, laporan keuangan untuk pembuatan atau pekerjaan itu belum kami laporkan pada Jumat ini. Insya Allah Jumat depan kami akan beritahu atau kami laporkan kepada para jemaah sekalian. Demikian laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya tutup ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sholat Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Sebentar lagi khotib akan naik mimbar dan menyampaikan kedua khotbahnya. Sehubungan dengan itu, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, apabila khotib telah naik mimbar dan menyampaikan kedua khotbahnya, janganlah ada di antara kita yang berkata-kata, walaupun perkataan itu baik, berupa misalnya berupa menyuruh orang diam. Untuk itu, apabila kita lakukan, maka sia-sialah pahala Jumat kita. Untuk itu, marilah kita dengarkan dengan khusyuk dan hati yang menerima. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi thayyibin at-tahirin wa akrami wa rada anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan di hari ini dapat diterimanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara sekian banyak perintah-perintah Allah yang harus kita jalankan ialah kita diperintahkan mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia sebahagian hanya dapat dirasakan di dunia saja, dan sebahagian dapat dirasakan mulai dari dunia sampai di akhirat. Kenikmatan yang terakhir itulah kenikmatan yang berupa iman, dan inilah merupakan nikmat yang paling besar, yang paling hebat, yang paling dahsyat di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, setiap manusia yang lahir Allah telah memberi kepadanya karunia yang disebut dengan fitrah atau iman. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Hadis riwayat Tabrani, yang artinya tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya imanlah yang sanggup mengangkat derajat kita. Hanya imanlah yang memisahkan antara orang kafir dengan orang mukmin. Lebih dari itu semua, hanyalah iman yang sanggup menyelamatkan kita dari keganasan api neraka. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, begitu pentingnya peranan iman di dalam menentukan keselamatan seseorang, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjaga, harus memeliharanya sebaik-baik iman yang telah dikaruniakan Allah kepada kita umat manusia. Iman itu adalah ibarat sebuah biji tanaman, biji yang baik agar supaya bisa tumbuh dengan baik serta berbuah dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang menentukan agar supaya biji tanaman itu dapat baik, dapat tumbuh dengan baik, di antaranya ialah pertama tanah. Biji yang baik agar supaya dapat tumbuh dengan baik harus ditanam di tanah yang subur, tidak tandus dan tidak gersang tanahnya. Demikian pula iman, supaya dapat tumbuh dengan subur harus ditanam pada tanah yang subur. Tanah tempat menanam iman ialah satu lingkungan,
Lingkungan manusia hidup pada garis besarnya dapat dibagi ketiga macam. Satu, lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan tetangga, dan yang ketiga kawan sekerja. Keluarga yang muslim merupakan tanah yang subur bagi tumbuhnya iman yang dibawa oleh si bayi. Hampir dapat dipastikan bahwa dari keluarga muslimlah anak itu akan menjadi muslim pula. Sebaliknya bila keluarga di mana anak yang baru lahir itu dibesarkan dalam beragama selain Islam, anaknya akan pasti mengikuti agama orang tuanya. Tepat sekali dengan hadis Rasul yang kami sampaikan di atas tadi. Setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sesudah anak yang dilahirkan itu sudah agak besar, pasti ia ingin lebih luas lagi pergaulannya. Maka tetangga adalah merupakan kelanjutan dari hubungan intaran keluarga. Dalam hal bergaul atau berhubungan dengan tetangga ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan yang berbunyi, al-jaru qabla dari, pilihlah tetangga sebelum memilih atau sebelum membuat rumah. Demikian pula kawan sekerja atau kawan sekuliah sangat menentukan dalam perkembangan iman seseorang. Insya Allah apabila manusia itu lahir dalam lingkungan keluarga yang baik, dengan tetangga yang bagus, dan dengan kawan yang seagama, insya Allah iman seseorang dapat tumbuh dengan subur dan baik. Yang kedua, iman itu perlu siraman atau air. Biji tanaman yang ditanam di tanah yang subur harus pula diberi siraman dengan secukupnya. Tanpa ada siraman air, tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Begitu juga iman. Siraman yang dibutuhkan oleh iman ialah mengaji, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Allah terangkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertakwa bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, artinya mengaji, menuntut dan memperdalam ilmu agama, iman seseorang menjadi bertambah tebal. Itulah kiranya mengapa Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu, sebab iman yang disertai ilmu lebih kuat daripada iman taklid saja. Dengan adanya kewajiban menuntut ilmu itu berarti kita diwajibkan untuk meningkatkan iman kita. Yang ketiga, perlu panas. Salah satu kebutuhan bagi setiap makhluk hidup ialah panas. Demikian juga tumbuhnya suatu tanaman, di samping membutuhkan tanah yang subur dan siraman yang cukup, juga membutuhkan panas yang memadai. Dengan kebutuhan, biji iman pun akan dapat tumbuh dengan baik, harus mendapatkan panas atau sinar. Sinar itu adalah hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingat benar bagaimana kehidupan Abu Talib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup dalam lingkungan keluarga yang baik karena serumah dengan Nabi. Dia sering mendengar dan menyaksikan Nabi beribadah dan berdakwah, tetapi di akhir hayatnya dia tidak mau menyebut syahadat, menyaksikan kenyataan yang demikian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam munajat kepada Allah,
Nabi berkata, "Ya Allah, mengapa paman saya sampai akhir hayatnya tidak Engkau beri hidayah? Padahal dia adalah orang yang paling dekat dengan saya dan menanggung hidup dan kehidupan saya." Allah menjawab di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha la yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Surah Al-Qasas 56, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikian pentingnya masalah hidayah, sehingga Allah mewajibkan kepada setiap muslim untuk memohon hidayah minimal 17 kali dalam sehari semalam, sebagaimana bacaan di dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kaum muslimin yang berbahagia, faktor terpenting yang keempat di dalam usaha agar suatu biji tanaman dapat tumbuh dengan subur adalah masalah pupuk, masalah pemupukan. Bagaimanapun suburnya tanah bagi suatu tanaman, serta sudah mendapatkan siraman dan sinar matahari yang cukup memadai, sudah hampir dapat dipastikan tanaman itu suburnya tidak dapat menyamai dengan tanaman yang mendapat pemupukan. Suatu hal yang sangat penting di dalam memelihara iman adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pupuknya dari iman, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaku. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan beberapa kewajiban kepada umat manusia itu, pada hakikatnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, termasuk ibadah yang telah diwajibkan kepada manusia. Di antaranya adalah untuk menjaga kelanggengan iman seseorang, yang dengan iman itulah manusia dapat mencapai keselamatan dunia dan akhirat, baik ibadah yang bersifat khusus ataupun ibadah yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan. Minimal ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam yang 5 yang harus kita kerjakan sampai nafas pun berakhir. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal. Surat Al-Hijr ayat 99. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagai akhir dari khutbah ini perlu kami tekankan bahwa untuk memelihara iman yang merupakan modal pokok untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah: 1. Bergaul dengan orang yang seakidah dengan kita. 2. Selalu menuntut ilmu agama dan umum. 3. Senantiasa mohon hidayah kepada Allah. Dan 4. Selalu menjalankan ibadah kepada Allah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya. Akhirnya berbahagialah orang-orang yang mampu memelihara imannya, sehingga kian lama imannya bertambah kokoh, kuat dan tebal, karena mereka akan mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga Jannatun Na'im. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna li'alaika zakirin wa li'amaika syakirin wa ala qada'ika wa balaika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wattabi'in wattabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi samawati wal ardi ja'alana minas shalihin. Istawu subuhum lis-salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu akbar. Bismillah.
yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'an. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jadina wa li ajdatina wa li azwajina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihtim 'alaina bil iman wa ihtim 'alaina bil islam wa ihtim 'alaina bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Belum di-stopin kan? Belum. Pulang. Apa? Ini rumah kita. Bawa pulang dari sholat Jumat. Ini menuju ke rumah. Wah, jatuh. Jalan rumah kita. Masuk, balik. Tunggu.